Terkenal dengan sifatnya yang begitu ceplas-ceplos hingga keberaniannya sebagai wanita dalam membela kebenaran, saat ini nama Dennis Karista kembali disorot usai dirinya yang kerap kali tampil barbar di layar kaca. Kini wanita berusia 31 tahun tersebut justru terlihat mellow serta menangis sesegukan di hadapan Pendeta Gilbert saat dirinya gelar podcast dan mengungkap perjalanan hidupnya. Di balik tetesan air matanya, ternyata Dennis Karista turut menyimpan sebuah kisah dirinya saat menjadi seorang pelakor hingga 4 tahun lamanya yang ia sesalkan hingga sampai detik ini. Mengaku jika hal yang dilakukannya adalah dosa besar, maka seperti inilah pengakuan Dennis mengenai kisahnya yang sempat menjadi orang ketiga di dalam hubungan rumah tangga orang lain. Karena memang saya merasa berdosa. Dan saya merasa berdosa dan saya meminta doa kepada Pak Gilbert datang untuk didoakan doa pemulihan. Dan kenapa saya tayangin untuk itu ibaratnya kayak pelakor dapat hidayah ya. Pelakor dapat hidayah. Kenapa saya tayangin itu untuk menjadi contoh-contoh di luar sana. Jadi untuk jadi pelakor itu memang tidak bagus dan dosa dan sesat dan seperti ada di lingkaran setan. Kenapa gue kontenin? Itu untuk mencegah juga gue kembali menjadi pelakor lagi. Biar laki orang yang kalau misalkan deketin gue takut gue kontenin. Iya kan? Emang gue gak mau lagi dia pelakor, cukup 4 tahun dan gue minta maaf. Gitu. Dan gue merasa sangat berdosa. Kenapa pemulihan itu gue siarkan, gue masukin konten. Itu bukan buka aib menurut gue. Aib itu adalah sesuatu yang masih lu jalankan di belakang. Tapi di depannya lu tuh sosok baik di kamera. Terus di belakangnya lu masih jahat sama orang, masih jadi pelakor, masih jalankan. Kan banyak yang kayak gitu kok. Gue mah enggak, gue jujur. Tapi gue berjanji sama diri sendiri dan berjanji sama Tuhan tidak akan mengurangi lagi dosa itu. Karena gue sudah mengalami punya hubungan 4 tahun dan seperti lingkaran setan dan sudah sepantasnya disudahi. Dan supaya tidak ada jalan untuk kembali bagi kedua belah pihak, biar kita sama-sama enak, gue kontenin aja. 4 tahun bukan waktu yang sebentar, karena saya cinta. Sampai sekarang juga saya masih cinta. Saya mau minta maaf lah sama bini ya. Saya mau minta maaf aja dia sama bininya biar tambah nggak mungkin lagi. Iya kan, soalnya kan selama ini tuh memang udah sering gitu lah. Gue tinggalin dia tinggalin gue. Bahkan gue kan pernah sampai hampir mau kawin. Iya kan, yang gue kabur di Amerika itu, inget kan lo? Was-was, iya kan, gue pernah cerita kan? Iya, gue mau kawin tuh dulu tuh di Amerika tuh. Di-WA-in terus biar mau kawin. Di-WA terus misu, gue jadi kepikiran kan, gue jadi puyeng, gue pulang langsung gue kabur, gue tinggalin, gue bawa koper itu malam-malam. Gue pulang tuh ke Jakarta tuh. Iya, makanya untuk mencegah adanya itu karena semua kita selalu saling meninggalkan tapi hubungan kita baik-baik aja. Gitu. Kalau misalkan hubungan kita tidak baik-baik aja gini kan ribut kan nggak mungkin balik. Iya kan? Gitu. Sebenarnya itu banyak keceplosan karena aku ngerasa berdosa, saking ngerasa berdosanya aku nangis karena aku nggak pernah nangis sih. Saking ngerasa berdosanya, saking aku sukanya, saking aku tulusnya sama dia. Takut sama Tuhan dan gue merasa bersalah sama dia. Gue merasa bersalah sama anak-anaknya dan gue merasa bersalah juga sama emak gue. Dan ya pertama sama Tuhan sama emak gue dan sama dia juga. Awalnya itu kan saya pengusaha jual bunga ya kan. Awalnya ya kenalan terus kayak gitu awalnya ya terus saya jualan bunga terus dikasih ada proyek lah ya terus ada proyek terus kayak gitu. Pertama juga saya nggak mau kan saya tahu beda 7 tahun saya sama dia. Jangan dikira gadun ya, untuk orang kira semua om-om lagi kan. Netizen kan suka berpikiran bebas, beda 7 tahun, bukan gadun kok, bukan om-om. Terus kayak gitu ya ada urusan itu bunga, terus kayak gitu pertama saya juga nggak mau. Pertama saya anggap dia teman, mungkin tapi dia mendekatinya saya berbeda, memang benar. Terus kayak gitu setelah 3 bulan proyek itu berjalan dengan lancar, terus gitu setelah 3 bulan kita masih komunikasi dengan baik. Abis itu namanya cewek, kalau misalnya dibaik-baikin ya jadi rayu-rayu, jujur, luruh juga gitu. Saya tahu saya salah, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya janji saya tidak akan mengulangi lagi gitu. Jadi untuk pelakor di luar sana ya orang harus tobat karena orang juga nggak mau kan kalau laki ujambi orang. Itu aja, jangan melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan kepada diri Anda sendiri. Satu lagi, jangan nyakitin orang. Jangan pernah menyakiti orang kalau lu nggak mau disakitin. Itu aja sih. Gue tinggalin dia mah udah sering banget. Udah hal biasa terjadi. Cuma bolak-balik itu dramanya loh. Apa ya? Ya kayak gitu, udah sering. Kita udah sering sayang meninggalkan, ditinggalkan. Ujungnya baik aja. Iya, makanya untuk memecahkan rantai setan ini ya udah marilah kita saling benci aja sekarang. Kalau dulu kan baik-baik terus.
Bukan sahabat lah, mana ada sih sahabat jadi pelakor, gila ya? Nggak ada lah, bingung gue sama lu nanyanya gimana sih? Kenal nggak sih sama sosoknya? Nggak kenal. Nggak. Tapi kan masih komunikasi. Enggak. Di WA sih aku blok ya. Ini mencegah untuk adanya lingkaran setan. Kalau dulu putusnya baik-baik, blok baik udah lah, kita hancurkan saja lah semua, kita saling benci aja udah lah, biar tidak masuk lagi ke dalam lingkaran setan. Gue udah gak peduli, ya kan? Gue mah nothing tulus, disesalkan, gue menyesal ketemu dia. Harusnya gue gak ketemu dia. Tapi kalau mungkin itu jalan Tuhan, mungkin itu cobaan dari Tuhan. Harusnya gue ngomong enggak dari dulu. Mungkin itu cobaan dari Tuhan. Harusnya gue ngomong enggak dari dulu. Kisah Dennis yang sempat menjadi orang ketiga, kini hal itu nampaknya menjadi kemungkinan tersendiri bagi jalan hidupnya yang hingga sampai saat ini belum juga didampingi seorang pasangan hidup untuk dirinya. Diakui jika dirinya membutuhkan seorang pasangan untuk menemani hingga menjadi pengingat akan hal yang baik bagi dirinya, Dennis pun terbuka menjelaskan kriteria yang ia idamkan sebagai calon pendampingnya kelak. Lantas, kriteria pria seperti apa yang diinginkan oleh Dennis Karista? Gue gak demen, gue kan maunya, kan gue udah begini gitu ya. Gue udah ceplos-ceplos, gue butuh orang yang bisa ngerem gue. Ya kan, kalau nggak blong, kalau dapetnya pemabokan, rem gue bisa blong kali ya. Gue butuh orang yang bisa, kalau misalkan ngomongin kerjaan nyambung. Butuh orang yang kalau misalkan gue ngobrol, itu bikin gue waras, itulah dia. Cuman kan nama dia dosa. Nah, mantan gue yang gue tinggalin itu ya pemabokan, bikin gue nggak waras gitu rasanya. Aku sebenarnya ya, sebenarnya aku termasuk galak kalau untuk cowok sih ya. Aku susah deket sama orang, susah banget. Kelihatan dong. Ya, susah. Buat aku suka sama orang susah, deket sama orang susah. Tapi aku demen sama cowok yang kalau misalkan dewasa, bukan tua ya. Udah lo orang ngomong, gue demen gadut lagi. Beda 7 tahun doang kok. Gue demen cowok yang dewasa, yaitu dalam arti kalau misalkan ngomongin kerjaan nyambung, bisa membimbing gue ke jalan yang lebih benar untuk urusan kerjaan. Kalau ngomong sama dia urusan kerjaan emang gue nyambung. Dan mungkin karena kalau gue orangnya kalau udah suka satu kali gitu. Ya sama gue ya ngoceh lah. Jadi ini gara-gara ini gak jadi kawin. Kemarin ngomongnya beda, sekarang beda lagi. Gitu. Tapi ya gue mama gue emang gak boleh bohong. Enggak sih, kalau nyokap gue orangnya lebih, yang penting gue senang. Gue beruntung banget, puji Tuhan gue punya orang tua yang sayang sama gue. Jadi gak apa-apa, sabar aja, nanti juga ketemu yang benar gitu. Gak ada jodoh-jodohan, Enggak lah, enggak. Nyokap gue gak gitu. Gitu, gak pernah maksain gue.